Makanya kalau Kamis akhir setiap bulan, di Kamis akhir itu siang tidur, Bu. Biar jam segini semangat. Diniati engkau golek ilmu. Sebetulnya kalau kita mencari ilmu sebulan sekali itu ya kurang, ya tak? Ini bakas sholat. Tapi kalau dibikin setiap minggu juga jenuh, ya kan? Jadi udah nggak apa-apa daripada nggak sama sekali, sebulan sekali itu. Tapi yang dimaksimalkan, dipersiapkan tenaganya. Jangan dipersiapkan kerudungnya saja. Kerudungnya wis disetrika kayak mau. Mari ngono kene. Oh. Semangat nih. Bismillahirrahmanirrahim. Maula ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh qasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar ya arhamar ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Kesepakatan materi kajian rutin Jamaah Al-Ittihad harus kita sepakati. Memang kajian utama kita adalah masalah sholat, Bu. Sholat itu nanti yang pertama kali ditanyakan itu sholat. Loh, katanya marrobuka, loh itu kan di alam kubur. Yang di alam kubur yang marrobuka, siapa Tuhanmu? Man nabiyuka, siapa nabimu, itu di alam kubur. Yang di alam peradilan, yaitu di alam akhirat, saat pengadilan dibuka, itu yang pertama kali ditanyakan adalah sholat. Kalau sholatnya beres, bacaannya beres, niatnya beres, gerakannya beres, tingkah laku sehari-hari sudah sesuai sholatnya, maka dianggap semuanya tidak perlu ditanyakan, langsung menuju ke surga. Tapi kalau sholatnya belepotan, nah masih banyak ditanyakan nanti. Nah sekarang jenengan semuanya ngaji begini niati untuk juga supaya bisa menyampaikan kepada anak cucu. Anak cucu dalam arti yang sesungguhnya. Ada cucu yang tidak dalam arti yang sesungguhnya. Dulu saya waktu petugas haji itu ada teman saya masih muda gitu. Terus ngelamun aja ditanya, kenapa sampean kok ngelamun? Terus jawabnya, saya kangen cucu Pak. Terus, oh masih muda kok kangen cucu? Iya, cucu ibu katanya. Bukan cucu ibu, cucu ibu itu bukan cucu katanya. Nah, jadi kita sebelum bahas masalah sholat, kita sepakati dulu supaya ada ciri khas jamaah kita. Ya. Nah,
kita buka setiap kajian dengan membaca burda. Terus kita tutup dengan membaca burda, sholawat burda. Sholawat burda itu doa sholawat yang kemudian diolah oleh Syekh Busyairi, dan beliau dalam kondisi lumpuh. Dengan membaca ini, dengan menyusun sholawat burda ini, Syekh Busyairi itu kemudian ngimpi ketemu Rasulullah dikemuli selimut, bangun tidur sembuh. Makanya kemudian disebut sholawat burda. Nah, lagunya kan banyak adunya loh, banyak lagunya. Nah, yang kita ambil untuk kesepakatan jamaah kita itu ambil lagu yang enak saja, yang slow saja, yang enggak teriak-teriak. Itu Maulaya sholli wa sallim daiman ala bika khairil khalqi kullihimi huwal habibul ladzi syafa'atuhu likulli. Semangat. Muhtahimi ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin maula sholli daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqta'imi ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Artinya ngeten, biar tahu artinya nggih. Kan selama ini kita udah baca itu nggih. Jadi ini kesepakatan kita, kalau mau mulai ini kita baca. Nanti kita tutup juga dengan ini. Tujuannya juga untuk doa. Bisa untuk doa apa saja. Jenengan nggak ada cita-cita apa saja bisa dengan doa ini, dengan sholawat. Nah, bait pertama Maulaya. Maulaya itu artinya ya Tuhanku. Maulaya ya Tuhan, ya Tuhanku. Sholli, berikanlah rahmat agung, wasallim, dan berikan keselamatan, daiman abada, selama-lamanya. Kita berdoa, ya Allah berikan sholawat atau rahmat agung dan keselamatan selama-lamanya kepada siapa? Ala habibika, kepada kekasihmu, yaitu Nabi Muhammad. Khairil khalqi, sebagai sebaik-baik makhluk, kulihim, seluruh makhluk. Dari Nabi Muhammad itu sebaik-baik makhluk. Kalau kita membaca seperti ini, Bu, doa begini. Tadi udah dimulai dengan Fatihah belum? Belum.
Wow. Sampun, nggih, ampun. Oh, kelihatannya kok nggak semangat itu sekarang. Kurang semangat. Ngantuk kok. Makanya kalau Kamis akhir setiap bulan di Kamis akhir itu siang tidur, Bu. Biar jam segini semangat. Diniati engkau golek ilmu. Sebetulnya kalau kita mencari ilmu sebulan sekali itu ya kurang ya ta? Ini bakas sholat. Tapi kalau dibikin setiap minggu juga jenuh, ya kan? Jadi udah nggak apa-apa daripada nggak sama sekali, sebulan sekali itu, tapi yang dimaksimalkan, dipersiapkan tenaganya, jangan dipersiapkan kerudungnya saja. Kerudungnya wis disetrika ket mau. Mari ngono kene, oh. Semangat nih. Kalau kita membaca sholli, ya Allah berikan rahmat, bukan hanya sekedar rahmat, tapi rahmat agung. Sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Gusti Allah saja bersolawat. Kalau Gusti Allah bersolawat berarti Allah memberikan rahmat. Kalau malaikat berarti mendoakan. Kalau kita dengan membaca sholawat berarti berharap mendapatkan syafaat. Nah gitu. Karena sholat kita itu walaupun kita pelajari, itu bacaannya juga kadang-kadang kurang tasdidnya. Assalamualaikum, assalamualaikum, kan? Kadang-kadang jimnya berobos. Jim itu nggak boleh berobos, jim. Tapi kita nggak bisa karena udah tua. Jadi walaupun diajari ya jim. Jadi banyak salahnya. Karena banyak salahnya, jangan andalkan ilmu kita, jangan diandalkan. Kita mengharap kepada Rasul, syafaat Rasulullah itu nanti yang menyelamatkan. Jadi yang menyelamatkan itu rahmat Allah. Rasulullah pernah dawuh begini, bukan ilmu sampean, bukan amal sampean yang bisa menjadikan sampean masuk surga. Begitu juga aku, bukan ilmuku, bukan amalku, kata Nabi. Nabi saja yang menjadikan masuk surga itu rahmat dari Allah. Lah, supaya dapat rahmat, rahmat itu bahasa Arab, bahasa Jawanya apa? Ramah. Ramah, rahmat, ramah. Nah, ramah itu ramah kepada diri kita. Kita ajak diri, ayo ngaji. Walaupun nanti di situ ngantuk nggak apa-apa. Sebagai bukti Rasul, saya sudah niat ngaji walaupun ngantuk. Jadi karena sudah niat ngaji, saya sampean kasih rahmat ya Allah. Nah itu loh. Yang penting itu rahmatnya itu. Maka al-ittihad, yang penting itu rukunnya. Gitu nggih. Nah, makanya ini penting mengharap sholawat dan keselamatan. Kalau Nabi yang kita doakan baliknya kepada kita. Ini yang pertama, bait pertama. Bait kedua, huwa Nabi itu al-habib, kekasihmu ya Allah. Dan dia itu adalah alladzi turja syafaatuhu, yang saya harap-harapkan syafaatnya. Jadi kita menyatakan kepada Allah, Allah, saya mengharap syafaat kekasihmu Nabi. Jadi kalau saya saja bodoh ya Allah, saya saja ini nggak pinter, ngaji sampai sundul langit tetap nggak pinter. Jadi saya itu mengharap kekasihmu. Makanya kalau kita minta kepada bupati kok repot, mintanya lewat istrinya gitu. Kalau minta kepada pimpinan ini kok repot, mintalah siapa orang yang paling dikasihi oleh pimpinan itu, lewat situ gampang. Kepada Allah kita minta ampun lewat kekasihnya Allah, yaitu Nabi Muhammad. Huwal habibul ladzi turja syafa'atu. Sekarang mulai tahu. Jadi kita membaca gitu itu bukan hanya sekedar membaca syair, tapi tahu maksudnya.
Dialah kekasihmu yang ku harap-harap syafaat. Kan gampang bahasa Arab itu. Syafaatuhu, syafaatnya. Turja yang saya harap-harap, gitu. Likulli haulin, menghadapi setiap peristiwa dahsyat yang menimpa umat manusia. Seperti teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sekarang di Cianjur. Nah, kita itu menghadapi kayak gini. Udah jangan jauh-jauh, kita lihat keluarga kita. Keluarga kita ada yang sakit atau tidak? Keluarga kita ada yang nakal atau tidak? Keluarga kita sudah sholat semua apa belum? Coba, itu semua kan peristiwa dahsyat gitu. Wonten sing sakit? Jangan-jangan jenengan sendiri sakit, dengkulnya bagaimana? Nah, menghadapi semuanya ini, ujian apa saja, saya mengharap syafaatnya Rasul. Jadi syafaatnya Rasul itu bukan aja nanti di akhirat, tapi di dunia saja sudah kita dapatkan berupa pertolongan dari Allah. Nah, wal habib gitu. Jadi sambil ngulek-ngulek lombok gak apa-apa. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi. Kalau tahu tulisannya kan menjadi gak ragu. Ada yang baca muqtahami ada. Tapi yang disepakati yang muqtahimi. Ada yang nggak ngerti, kenceng salah. Likulli hauli minal awali muftahimi, buanter. Padahal yang benar muqtahimi. Sekarang jamaah Al-Ittihad nggak boleh keliru, ya. Yang nggak masuk hari ini besok dipengaruhi oleh yang masuk. Itu dua ya. Sebetulnya banyak ini, tapi intinya di sini. Ya Rabbi bil Mustafa, ya Tuhan bil Mustafa, dengan berkah atau dengan syafaat Nabi pilihan. Mustafa itu pilihan. Ada yang bapaknya namanya Mustafa. Baligh maqasidanya, sampaikan maksud saya. Nah di sini ini yang belum haji boleh. Baligh maqasidanya, saya pengen haji ya Allah. Baligh maqasidana, sampaikan maksud saya, sampaikan maksudnya berhasilkan saya untuk menggapai cita-cita saya, ingin haji, ingin bayar hutang, ingin apa, ingin sehat, ingin apa saja, ingin anak saya kembali tidak nakal, ingin keluarga saya utuh, ingin yang janda kepingin punya suami lagi. Ada yang janda nggak di sini? Coba yang janda ngacung. Biar jelas nanti kalau ada santunan untuk janda, biar jelas. Coba yang janda ngacung. Nah, setelah minta, waghfir lana, ya Allah ampuni mamadho, apa yang kesalahan yang sudah pernah saya lakukan. Sholat males, salah, gitu. Sak bulan penuh nyentuh Al-Quran saya nggak pernah, misalkan. Salah tidak itu? Salah gitu. Nah, waghfir lana ma madha ya wasi'al karami, dua zat yang maha luas kemurahannya. Itu. Kalau ya arhamar rahimin, ya Allah, nanti kurang satu bait. Ya arhamar rahimin, ya farij alal muslimin. Itu kita mendoakan orang muslim supaya dikeluarkan dari permasalahannya. Jadi ini nanti kita baca setiap pembukaan dan penutup. Sekarang sekali lagi dibaca biar semangat. Yang kenceng, jangan malu-malu. Kayak masih perawan gitu loh Bu, teriak. Coba sekarang merasa seperti perawan dulu gitu bacanya. Yang kenceng, yang semangat. Seperti perawan lihat laki-laki ganteng. Enggak. Monggo. Bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya sholli wa sallim daima. Stop. Pokoknya gini, sampean nawa itu supaya yang di rumah denger dan tertarik ingin ngaji. Itu loh. Sampai begitu. Sepakat gak sih? Itu ibadah. Jadi sampean baca kok kita semangat ya. Sampai yang di rumah tertarik kepengin ngaji, itu udah pahala.
Aku biyen sakjane kepengin turu, mari ngono krungu sholawatan ndok masjid kok rame sekali, semangat sekali, saya tertarik. Nah, itu udah pahala, itu udah dakwah. Jadi dakwah itu bukan hanya khutbah, juga pidato-pidato, tapi membaca dengan semangat, menunjukkan kekompakan yang rukun. Itu kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Maula boleh dibaca ya Rabbi bil Mustafa baligh Makkah Madinah, boleh. Kalau mau cepat-cepat bisa dikabulkan umroh, ya Rabbi bil Mustafa baligh Makkah Madinah waghfir lana ma madha al-karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin faris alal muslimin. Terima kasih. Itu kesepakatan kita nggih. Nanti kita tutup dengan itu juga.